Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Al-an nadkhulu fi dars as-sabi'. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang ketujuh. Min kitab Durus Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha, dari kitab Durus Lughah Al-Arabiyyah jilid yang pertama. Dars as-sabi', pelajaran yang ketujuh. Tilka, itu. Tilka ismu isyaratin lil mufradil muannasil ba'idil akili wa ghairil akili. Tilka adalah isim isyarah, kata tunjuk, kata untuk menunjuk, lil mufrad, benda atau sesuatu yang satu, tunggal, al muannas, perempuan, al ba'id, yang jauh, al akil wa ghairil akil, baik itu yang berakal maupun yang tidak berakal. Contohnya lil akil, untuk yang berakal. Tilka Sumayyah, itu Sumayyah. Tilka Tabibah, itu dokter perempuan. Tilka Tawilah, itu panjang. Ini contoh yang tawilah ini mungkin sebelumnya ada kalimat menjelaskan suatu benda, misalnya kayu atau mistarah, misalnya penggaris. Hadhihi mistarah tilka tawilah, atau afan tilka mistarah tilka tawilah. Ya mungkin seperti ini. Yaitu penggaris itu panjang. Allahu a'lam. Kemudian contoh yang ghairul akil, contoh yang tidak berakal. Tilka battah, itu bebek. Tilka baydatun, itu telur. Tilka naqah, itu unta. Kemudian setelah contoh-contoh di atas, kita sejak pelajaran yang pertama sampai pelajaran yang ketujuh ini telah mempelajari 4 jenis kata tunjuk. 4 jenis kata tunjuk. Yang keempat jenis ini dibagi berdasarkan dekat atau jauhnya, kemudian laki-laki atau perempuan. Untuk yang dekat itu terbagi 2, hadza dan hadhihi. Ini juga terbagi 2, laki-laki dan perempuan. Adapun untuk jauh dibagi 2 juga untuk laki-laki dan perempuan, sehingga ada 4. Untuk yang dekat, asmaul isyarah lil qarib, al-mudzakkar, untuk yang cowok, laki-laki atau cowok. Itu hadza, ini. Contohnya hadza Husain, ini Husain. Hadza qamis, ini kemeja. Sedangkan untuk yang dekat perempuan atau muannas, hadhihi Ruqayyah, ini Ruqayyah. Hadhihi hadiqah, ini kebun. Sedangkan untuk yang jauh, kata tunjuk yang jauh, yang mudzakkar, dzalika muazzinun, dia muazzin, orang yang azan. Dzalika hajarun, itu batu. Kemudian untuk yang mu'annas, yang perempuan, tilka mumarridah, itu perawat perempuan atau suster. Kemudian tilka dajjajatun, itu ayam betina. Semoga bisa dipahami dan mampu menerapkan kata-kata tunjuk ini dalam kalimat dengan benar. Sebelumnya juga sudah dibahas tentang kata tanya atau hamzah istifham yang dia membutuhkan jawaban na'am atau la, ya atau tidak. Artinya apakah jawabannya nanti ya atau tidak. Contohnya di dalam bab ini ada as-sa'atu abbasin hadhihi, as-sa'atu abbasin hadhihi, apakah jamnya Abbas ini. Nah, di sini ada gabungan kata dimulai dari kata tanya, kemudian sa'atu Abbas, ini mudhaf ilaih, jamnya Abbas. Hadhihi kata tunjuk untuk perempuan dan dekat karena sa'atun itu perempuan. Kemudian jawabannya la, hadhihi sa'atu Hamidin, tidak atau bukan, ini jamnya Hamid, ini yang dekat ini bukan jamnya Hamid. Tilka sa'atu Abbasin, itu loh jamnya Abbas, itu jamnya Abbas, bukan yang ini. Fi hadzal misal, di contoh ini hamzatul istifham, di contoh ini ada hamzah istifham, yakni apakah? Al-jawab, jawabannya bina'am au la, menggunakan na'am, ya atau la, tidak. Nah, dari sini semoga pahami ya untuk hadhihi kemudian tilka ini tadi penggunaannya. Kemudian saya baca penjelasan yang terakhir meskipun sebenarnya sudah disinggung sebelumnya. Hadhihi pada contoh kalimat di atas tadi, ismu isyaratin, kata tunjuk lil mu'annas, untuk perempuan, al-qarib, yang dekat, ghairil akil, tidak berakal, yakni jam tidak berakal. Hamidin mudhaf ilaih, Hamid itu mudhaf ilaih, yang disandarkan kepadanya, yang disandarkan kepemilikan jam tadi kepadanya. Jamnya siapa? Jamnya Hamid.
Kemudian tilka ismu isyarah, kata tunjuk lil muannas untuk perempuan al-ba'id yang jauh, khairil akil tidak berakal, yakni jam. Karena penyebutan jam tadi ada 2 kali. Yang pertama bertanya tentang apakah ini jamnya Abbas, yang dekat ini apa jamnya Abbas. Kemudian dijawab bukan, itu loh jamnya Abbas, ini jamnya Hamid, seperti itu. Abbas juga posisinya sebagai mudhaf ilaih yang disandarkan kepadanya kepemilikan jam tadi. Wallahu a'lam. Semoga dapat dipahami dengan baik pembelajaran ini dan terus semangat belajar menuntut ilmu. Meskipun kadang merasa kesulitan, insya Allah semuanya akan dimudahkan jika kita mau bersungguh-sungguh. Naktafi bihadza, kita cukupkan sampai sekian. Sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.